Halo guys, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Oh iya guys, di video kali ini aku mau ulas film Korea yang lagi viral nih. Apalagi kalau bukan film Squid Game. Di sini aku mau ulas film ini dari episode 1 sampai 3 guys. Sebelum lanjut, aku mau ingetin nih ke kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, agar kalian gak ketinggalan di video aku selanjutnya. Oke, gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita simak alur ceritanya. Di awal episode, kita diperlihatkan dengan sekelompok anak yang sedang bermain permainan cumi-cumi. Selain itu, di episode 1 juga menceritakan kehidupan Ki-hun yang mempunyai perilaku buruk, yaitu sering berjudi serta memiliki hutang yang banyak. Maka dari itu, dia diceraikan oleh istrinya. Ki-hun mencuri uang tabungan ibunya sendiri untuk mengikuti judi pacuan kuda. Ki-hun menang dan mendapatkan uang sebesar 4,5 juta won. Sayangnya, saat itu Ki-hun bertemu dengan rentenir. Dia dikejar hingga dia menabrak seorang wanita. Saat akan menyerahkan uang hasil judi, dia baru sadar kalau uangnya telah dicuri. Rentenir marah dan memaksa Ki-hun untuk menandatangani surat perjanjian yang isinya jika Ki-hun tidak bisa membayar hutang dalam waktu 1 bulan, dia harus menyerahkan ginjalnya. Skin pindah ke stasiun. Ki-hun bertemu dengan laki-laki misterius yaitu Gong Yu yang tiba-tiba mengajaknya bermain permainan dakji. Peraturan permainannya, untuk sekali putaran yang menang akan mendapatkan 100.000 won dan yang kalah harus membayar sebesar itu. Dalam beberapa kali permainan, Ki-hun selalu kalah. Namun Ki-hun tidak punya uang dan sebagai gantinya, Ki-hun harus ditampar berkali-kali oleh Gong Yu. Akhirnya di permainan selanjutnya, Ki-hun menang dan mendapatkan 100.000 won. Selain itu, Ki-hun juga mendapat undangan dengan hadiah uang yang lebih besar. Setelah berpikir beberapa waktu, akhirnya Ki-hun setuju untuk ikut dalam permainan itu. Lalu dia dijemput oleh mobil dan dia dibius hingga tak sadarkan diri. Hal itu dilakukan untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut. Ketika Ki-hun sadar, Ki-hun kaget karena sudah berada di ruangan yang besar bersama 456 peserta lainnya. Tempat permainan itu dikelola oleh frontman dan anak buahnya yang memakai baju berwarna merah. Di ruangan itu, Ki-hun bertemu dengan peserta lainnya. Di antaranya adalah Sang-woo, teman kecilnya Ki-hun, Il-nam, si kakek tua, Duk-su, seorang gangster, dan seorang gadis bernama Se-byok. Ternyata Se-byok adalah wanita yang sudah mencuri uang Ki-hun. Kemudian Ki-hun merasa sangat marah dan ingin memukul Se-byok. Belum sempat membalas dendamnya, petugas berbaju merah dan dengan masker yang menutupi wajahnya datang dan memberitahukan peraturan permainan, serta meminta persetujuan para pemain. Adapun beberapa aturannya, pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Pemain yang menolak untuk bermain langsung dieliminasi. Dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas pemain tidak ingin melanjutkan permainan. Permainan pertama yang akan dimainkan adalah permainan lampu merah, lampu hijau. Peraturan permainannya, jika mendengar suara lampu hijau, pemain boleh bergerak atau maju.
Sebaliknya, jika mendengar suara lampu merah, pemain harus berhenti bergerak. Apabila pemain ketahuan bergerak, akan dieliminasi. Pemain hanya diberi waktu 5 menit untuk sampai ke garis finish. Kemudian permainan pun dimulai. Saat ada pemain yang masih bergerak ketika lampu merah, pemain itu tereliminasi. Maksud dari eliminasi di sini adalah ditembak mati. Para pemain lainnya kaget, sehingga mereka berusaha untuk melarikan diri. Akhirnya kekacauan terjadi. Banyak peserta yang ditembak mati, karena setiap pergerakan pemain bisa terdeteksi oleh boneka besar. Mereka yang tidak bergerak selamat dan bisa melanjutkan permainan. Ki-hun merasa ketakutan, tapi Sang-woo memberi tips agar selamat dari tembakan, yaitu dengan berlindung di belakang pemain lainnya. Permainan terus berlanjut. Satu persatu pemain tereliminasi karena pergerakannya terdeteksi oleh gadis robot raksasa. Ketika Ki-hun hampir mencapai garis finish, dia terjatuh. Namun pemain di belakangnya menarik bajunya sehingga ia selamat. Pemain itu bernama Ali. Di detik-detik terakhir, Ki-hun dan Ali berhasil melewati garis finish. Sedangkan mereka yang belum melewati garis finish langsung ditembak mati. Dan permainan pertama pun selesai. Setelah menyelesaikan permainan pertama, para pemain dikumpulkan di kamar mereka. Dari 456 peserta, kini tinggal 201 peserta saja. Para peserta yang masih tersisa merasa sangat ketakutan karena mereka baru saja melihat teman-teman mereka mati tereliminasi. Namun, ada sebagian dari mereka yang masih ingin melanjutkan permainan tersebut. Akhirnya mereka melakukan voting untuk menentukan apakah permainan dilanjutkan apa dihentikan. Sebelum melakukan voting, panitia menunjukkan kepada mereka bahwa kini hadiah yang sudah terkumpul sebanyak lebih dari 25 miliar. Hal itu dihitung berdasarkan jumlah pemain yang sudah tereliminasi. Apabila mereka memilih untuk berhenti, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Hal itu membuat sebagian peserta menjadi goyah. Voting dimulai. Orang pertama yang maju adalah Ki-hun, karena dia nomor peserta paling besar. Dan yang terakhir si kakek, karena nomor peserta paling kecil. Dengan hasil selisih 1 poin saja, akhirnya permainan diputuskan untuk dihentikan. Semua pemain yang tersisa dipulangkan ke daerah masing-masing dengan kondisi mata tertutup serta tangan dan kaki terikat. Kemudian Ki-hun datang ke kantor polisi untuk melaporkan tentang permainan aneh yang telah membunuh banyak nyawa. Setelah menjelaskan semuanya, polisi tidak percaya dan Ki-hun memberikan tiket permainan yang ada nomor teleponnya. Polisi menelpon nomor tersebut, yang menjawab justru hanya perempuan biasa. Setelah itu, polisi marah dan mengusir Ki-hun karena dianggap sedang mabuk. Datanglah detektif Junho dan dia merasa tertarik dengan kertas yang tadi dibawa Ki-hun. Junho kemudian pergi mengunjungi tempat kos kakaknya yang telah lama hilang. Di sana dia menemukan kertas sama seperti yang Ki-hun bawa. Junho kembali ke kantor polisi untuk meminta alamat Ki-hun karena Junho merasa ada hubungan antara hilangnya kakaknya dengan permainan tersebut. Ki-hun mendapat kabar kalau ibunya di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut. Dokter menjelaskan kalau ibunya harus segera dioperasi. Ibunya Ki-hun memilih untuk pulang karena tidak punya uang untuk biaya pengobatan. Ki-hun merasa sangat sedih karena dia merasa tidak berguna untuk ibunya. Sementara Sang-woo tidak berani untuk pulang ke rumah. Ia dikejar oleh polisi karena kasus penggelapan dana perusahaan. Sang-woo juga telah menggadaikan aset miliknya serta rumah dan toko milik ibunya. Sae-byok didesak oleh adiknya untuk segera menjemput orang tuanya yang ada di Korea Utara. Ali juga menagih upah ke atasannya
dan sempat bertengkar sehingga tangannya harus terjepit di mesin penggiling. Ali terpaksa memaksa istri dan anaknya untuk pulang ke negara asalnya. Sedangkan Doksu harus dikejar oleh bosnya karena suatu masalah dan dia harus terus bersembunyi. Detektif Junho datang menemui Ki-hun untuk bertanya tentang permainan tersebut. Tapi Ki-hun mengatakan kalau dia kemarin sedang mabuk dan mengarang cerita. Kemudian Ki-hun, Sang-woo, Doksu, Il-nam, Sae-byok dan Ali memutuskan untuk ikut dalam arena permainan itu lagi. Mereka dijemput mobil yang sama seperti saat awal ikut dalam permainan. Dan ternyata Junho mengikuti mobil yang menjemput Ki-hun. Di pelabuhan, Junho memasuki salah satu mobil. Dia pun menyusup menjadi petugas permainan Squid Game. Dia bertekad bisa menemukan kakaknya yang hilang. Junho menghajar seorang panitia dan membunuhnya. Dia mengambil kostumnya dan menyamar menjadi panitia tersebut. Semua peserta kembali dikumpulkan di ruangan yang besar. Namun beberapa pemain membawa senjata kecil, seperti Sae-byok membawa pisau kecil secara diam-diam. Dari 201 peserta yang tersisa, hanya 187 peserta saja yang ikut kembali dalam permainan Squid Game ini. Pemain tak boleh ke kamar mandi di luar waktu yang telah dijadwalkan oleh panitia permainan. Namun seorang pemain wanita bernama Miryong meminta ke kamar mandi. Disusul dengan Sae-byok yang ingin ikut. Ternyata Miryong merokok di dalam kamar mandi. Sae-byok membawa pisau kecil dan menyusup ke dalam ventilasi. Dia melihat di ruangan lain para panitia sedang membuat gulali yang banyak sekali. Namun dia tidak tahu untuk apa gulali tersebut. Keesokan harinya, permainan kedua akan segera dimulai. Namun anehnya, seorang peserta mendapatkan petunjuk permainan yang dimasukkan ke roti sarapannya. Sang-woo bertanya kepada Sae-byok apa yang dilihatnya semalam. Ia menjawab bahwa semalam melihat para panitia sedang membuat gulali. Sang-woo lantas ingat dengan permainan masa kecilnya dulu, bahwa terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda dan tugas mereka mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuknya. Sebelum memulai permainan kedua, peserta harus memilih berdiri di depan simbol lingkaran, segitiga, bintang, dan payung tanpa mengetahui permainan apa yang akan dimainkan. Sang-woo sepertinya sudah mengetahui permainan kedua setelah mendengar Sae-byok melihat petugas membuat gulali. Namun dia tidak memberitahu teman-temannya. Sang-woo memilih bentuk yang mudah yaitu segitiga. Ki-hun memilih bentuk yang cukup sulit yaitu payung. Dan kakek Il-nam memilih bentuk bintang. Sang-woo terkejut karena sepertinya akan sulit memilih simbol payung, tapi dia tak memberitahu Ki-hun untuk mengganti simbol. Aturan permainan kedua atau permainan gulali ini adalah memotong bentuk pada gulali itu tanpa rusak. Ki-hun panik karena bentuk payung sangatlah susah. Ketika gagal, pemain akan dieliminasi dan langsung ditembak mati. Mereka hanya diberikan waktu 10 menit untuk memotong simbol tersebut. Miryong memanfaatkan korek apinya untuk memotong simbol tersebut. Dalam permainan itu, Junho mulai dicurigai oleh panitia lain karena dia terlihat kebingungan dengan tugasnya. Ki-hun terus berusaha. Di menit-menit terakhir, dia menemukan cara untuk menjilati gulali itu agar simbol payung di gulalinya bisa segera terpotong. Cara menjilat itu diikuti oleh pemain yang tersisa. Tak disangka hal itu sangat membantu mereka, sehingga mereka bisa menyelesaikan permainan itu. Sebelum permainan berakhir, ada pemain yang gagal namun tidak ingin ditembak oleh panitia. Pemain itu malah mengancam panitia dengan menodongkan pistol dan memintanya untuk membuka topeng. Setelah topeng dibuka, frontman datang dan langsung menembak panitia tersebut. Lalu, berapa pemain yang lolos pada permainan gulali itu? Apa permainan ketiga nanti?
dan bagaimanakah nasib Ki-hun dan yang lainnya nanti kita lanjut di video selanjutnya ya guys.